ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kami di Jepang ini mungkin Ustaz sudah tahu kondisi Jepang seperti apa, baik itu budaya masyarakat dan juga baik buruknya masyarakat yang ada di Jepang, itu pun orang Muslim yang ada di Jepang. Mungkin Ustaz sudah mulai mendapatkan gambaran. Saya mau mendapatkan masukan dari Ustaz ataupun ada dalil-dalil mengenai penguat kami di Jepang ini sejauh mata dan sejauh pengetahuan Ustadz mengenai aktivitas di Jepang, seberapa kuat, seberapa jauh belum terlambatnya kita tetap melaksanakan istiqomah dalam ibadah, dan seberapa kuat juga seberapa jauh juga jangan pernah putus asa kita terhadap apa yang kita jalankan. Karena mungkin kami hadir di masjid ini tidak selalu setiap minggu karena jauhnya tempat. Tidak setiap minggu juga kawan-kawan bisa melakukan sholat Jumat karena aktivitas pekerjaan dan yang lain-lain. Nah, itu menjadi modal juga bagi kami untuk penguat kami di Jepang ini, terutama yang sudah berbuat. Bagaimana dengan anak-anak kami? Sejauh mana sebelum terlambatnya kami untuk terus berikhtiar untuk mengenalkan agama kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih belum dekat dengan agama ini, belum dekat dengan ibadah. Mungkin itu Ustaz, dan saya yakin Ustaz sudah mulai memiliki gambaran tentang kondisi Jepang saat ini seperti apa dari informasi kawan-kawan dan yang lain. Mungkin itu Ustaz, sesuai dengan temanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya atas pertanyaannya, dan pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena memang namanya katanya pertanyaan yang hidup dari lahir dari kenyataan dan kehidupan. Ya. Baik. Jadi ini mungkin ini kali yang ketiga ya saya ke Jepang ini. 2011, akhir 2019, masuk ke 2020. Kemudian ini kali yang ketiga. Sedikit yang saya ketahui tentang teman-teman dan kehidupan di Jepang, tapi gambaran-gambaran yang disebutkan oleh Bapak tadi itu sudah gambaran yang bagus ya. Jadi secara umum bahwa pertama seorang muslim dan muslimah itu terikat dengan lingkungan dan kebersamaan. Iya. Jadi kita itu di hukum Islam ada namanya seorang bersama umat Islam seluruhnya. Itu satu. Kemudian yang kedua ada namanya seorang bersama umat Islam di sebuah negara dipimpin oleh umat Islam pula. Dan alhamdulillah kita di Indonesia dipimpin oleh kepala negara kita seorang muslim. Ya kalau dari sudut hukum Islam, kita itu dihitung negeri Islam. Dihitung negeri Islam. Nah, keluar dari negeri Islam, bermukim di negeri bukan negeri Islam, itu disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, disyaratkan bahwa seorang itu dia punya dari agama yang bisa, dia punya dari pemahaman agama yang bisa melindungi dia di negeri selain daripada negeri Islam. Sebab dimaklumi ya, kalau orang berada di negeri bukan negeri Islam, mungkin akan terbawa oleh budaya bukan budaya Islam. Bahkan naudzubillah kadang terbawa dengan pemikiran itu bukan pemikiran umat Islam, bahkan bisa mengeluarkan dari keislaman. Jadi dia harus punya agama yang bisa melindungi dia dari bahaya-bahaya itu. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan dia bisa menegakkan agamanya di negeri yang dia berada. Dari syiar-syiar agamanya. Dia bisa sholat 5 waktu, dia bisa menghadiri sholat Jumat. Iya.
Makanya jenis kerjaan itu kita cari pada hal-hal yang mencocoki. Demikian pula tempat-tempatnya. Kemudian yang ketiga, dia punya keperluan berada di negeri itu. Ada keperluan menyebabkan dia berada di negeri tersebut. Dan saya tahu ya bahwa banyak dari saudara-saudara kita di sini dan yang bekerja di selain di luar negeri itu penuh dengan perjuangan. Saya tahu itu. Dan banyak orang yang mungkin kalau dikisahkan kisahnya, ya kita tahu betapa banyak hal yang dia lakukan untuk diri mereka dan keluarga mereka. Kan begitu. Dan itu juga dari hal yang dihargai. Tetapi harta kita yang paling mahal itu adalah agama kita. Itu harta yang termahal. Makanya pada segala hal yang kalau hubungannya terkait dengan dunia itu adalah hal yang melengkapi dari apa? Dari agama, melengkapi dari kehidupan. Tapi yang paling pokok kita jaga adalah agama kita. Sebab ini yang kita bawa di sakaratul maut, itu yang kita bawa ke alam kubur, dan itu pula yang kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu saya nasihatkan kepada teman-teman. Jadi saya biasanya kalau saya pergi ke negara manapun di luar negeri, itu saya nggak banyak menyinggung masuk ke dalam pembahasan kepada person orang per orang. Sebab saya tahu orang per orang itu kadang dia punya alasannya tersendiri, kadang dia punya argumen dia untuk berada di situ. Tapi kita hanya menerangkan ketentuan dan apa? Syarat-syarat umum. Tapi ada hal-hal yang baik ya. Seorang muslim itu dari kebaikannya, dia bisa berberkah dimanapun dia berada. Karena Allah berfirman, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Tentang Nabi Isa. Saya dijadikan oleh Allah orang yang berberkah dimanapun saya berada. Jadi mana ada langit meneduhi, ada bumi yang memijak, dia bisa berberkah di situ. Itu seorang muslim. Dengan akhlaknya, dengan pembawaannya. Karena dia juga menjaga agamanya. Dia menjaga agamanya. Itu menampakkan agama itu sampai di dalam bidang pekerjaan pun itu membantu. Iya, saya banyak dengar ya cerita-cerita dari teman-teman yang masuk kerja gitu. Dia bilang saya muslim, saya sholat. Waktu sholat saya sholat. Jadi dia syaratkan masuk kerja seperti itu. Dia hargai, diberi waktu sholat. Pada saat dia apa? Waktu sholat. Tapi kalau dari awal kita diam-diam, tidak memperlihatkan akan hal tersebut, orang tidak tahu. Ya sebab biasanya masa kerja, akad kerjanya juga memang untuk kerja kan begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang membawa kebaikan dan keberkahan untuk seorang muslim dan muslimah. Kemudian sekarang ini alhamdulillah, nah seperti di masa dahulu ya, kita kalau ada yang pergi ke luar negeri, ya saya dulu keluar negeri belajar ya, bukan kerja. Tapi bersamaan dengan itu, saya kadang itu nggak tahu berita tentang keluarga saya. Kecuali kalau ada teman yang baru datang dari Indonesia. Baru saya tahu apa beritanya. Atau mungkin dalam setahun itu, saya bisa tahu kalau saya, kebetulan tempat saya belajar itu jauh sekali di pelosok desa. Kalau mau telepon, sulit sekali untuk telepon. Jadi kadang saya bisa telepon dalam setahun satu kali. Ya, paling tidak bisa tahu kabar dari apa? Dari keluarga. Itu di masa dahulu ya, tapi di masa sekarang subhanallah. Mau tiap hari ketemu juga bisa ya. Ya. Bisa melihat keluarga, tahu beritanya. Demikian pula tadi saya sebut dari pergaulan sekarang ini, itu kadang nggak dibatasi lagi dengan tempat, waktu dan seterusnya. Seorang bisa hadir di majelis ilmu, dia hadir di majelis ustadz. Karena ceramah online ada terus setiap saat. Jelas ya? Tapi masalah kita di masa sekarang ini, fasilitasnya banyak sekali. Tapi malasnya juga banyak. Ya kan? Malasnya banyak. Kalau orang di masa dahulu pergi belajar, kadang dia menempuh berbulan-bulan untuk dapat satu hadits misalnya. Satu ilmu. Ya sekarang kita ini Masya Allah di bumi ini seakan-akan dibuat dekat. Untuk kita dari segala penjuru. Tapi yang menjadi masalah kitanya sendiri. Nah ini kita harus membuat sebuah program untuk diri kita. Jadi itu berbanding lurus ya. Ketika di suatu tempat itu, kita masuk ke dalamnya dan ada hal-hal yang mengancam. Kita juga harus bersiap dengan hal-hal yang membawa ketaatan yang menguatkan kita. Jadi harus berbanding lurus. Ya, jangan dibiarkan keadaan itu, kondisi kita, itu selalu kita hadapi, kita tidak ada sesuatu yang bisa apa? Bisa mengimbanginya.
Iya, maka dijaga dari sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, demikian pula sholat malamnya. Paling tidak dia sholat sebelum tidur 3 rakaat. Kalau tidak mampu 3 rakaat, 1 rakaat sholat malam. Sebab sholat malam itu dari kunci yang memudahkan orang dalam segala masalah yang dihadapi. Baik, jadi itu mungkin beberapa poin ya dari apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Semoga cukup dan bermanfaat. Wallahu ta'ala.